Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Designer. Nah, kali ini gue mau share nih mengenai kupas tuntas tab insert yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, gimana aja itu fungsinya? Kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Kuy. Oke, jadi ceritanya di sini gue udah punya slide yang mau kita pakai untuk bahas kupas tuntas mengenai tab insert ya. Nah, tab insert tuh gimana sih bro? Jadi gini, kita kan setiap buka PowerPoint pasti kita disediain sama menu-menu yang ada di sini, mulai dari menu bar hingga ya fitur-fitur lain gitu. Ada dari home, kemudian file, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, help, nitro, hingga format gitu kan ya. Nah, kali ini kita akan bahas spesifik nih mengenai insert. Nah, apa sih fungsinya? Jadi gini, namanya kan insert tuh. Nah, kalau insert pasti dia berfungsi untuk nginput atau nginsert atau masukin sesuatu ke dalam slide yang kita punya. Nah, kalau kita klik insert di sini, kayak gue udah klik ya. Nah, di sini dia akan muncul nih pilihan-pilihan seperti new slide, table, picture, hingga dengan screen recording. Nah, kita akan bahas satu persatu nih ya. Oke, yang pertama, kita bahas dari paling ujung kiri. Oke, nah dari ujung kiri ini ada namanya new slide. Nah, new slide ini apa? Jadi kalau kita insert new slide, nanti kita ingin memasukkan slide baru, kita bisa langsung klik ikonnya. Bisa klik icon yang ada di bagian atas, klik new slide, maka dia akan muncul slide baru, seperti itu. Nah, gampang banget kan ya. Namun, misalkan brosis maunya gue mau input slide baru tapi nggak yang sesuai template ini. Gue pengen template yang perbandingan gitu. Ada nggak ya? Nah, kalau mau beda template bisa banget. Kalau tadi kan langsung klik ikonnya, di sini brosis pilih tanda panah ke bawah yang ada tulisannya new slide. Setelah diklik maka dia akan muncul banyak pilihan tuh. Ada yang title slide, kemudian title and content, kemudian section header, kemudian to content, kemudian comparison, title only, blank, content with caption, dan juga picture with caption. Terserah brosis mau dipakai yang mana. Kalau yang gue pakai di sini nih, yang lagi muncul nih, yang ada batik kawungnya, ini dia adalah template yang tipe title slide. Jadi dia ada batik kawung, kemudian di sini ada caption, ada juga captionnya. Ada title lebih tepatnya. Nah gitu. Jadi misalkan nanti tadi brosis maunya pakai yang comparison, berarti otomatis pilih yang comparison aja. Tuh, template-nya beda dengan yang awal tadi. Seperti itu. Selanjutnya nih, setelah kita punya new slide, jadi new slide ini banyak ya. Contoh gue tambahin yang tadi misalkan ini blank, berarti blank, kosong banget tuh. Misalkan picture with caption. Oh ini sama kayak tadi dong. Oh enggak, kalau yang atas ini kan dia kawungnya bawaan ya. Tapi kalau yang sini dia bisa disetting, bisa dipilih sesuai dengan picture, sesuai dengan keinginan warnanya. Seperti itu. Gambarnya bebas banget. Oke, kayak gitu. Gua coba hapus ya. Oke. Jadi itu adalah cara menambahkan new slide atau menginsert slide baru di Microsoft PowerPoint. Nah, selanjutnya kita misalkan di sini gue tambah slide baru ya. Misalkan gue pengen tambah title only gitu. Nah, di sini misalkan gue kasih titelnya tabel. Misalkan gue kasih nama tabel. Nah, di sini gue mau insert tabel nih. Nah, mau insert tabel, kalau brosis kan biasanya di Word juga langsung bisa ya. Ada pilihan tabel. Nah, di sini Microsoft PowerPoint pun juga gampang banget kalau kita mau input tabel. Tinggal pilih aja mau dimensi berapa kali berapa. Misalkan gue maunya 3 kali 4 gitu. Nanti pilih aja 3 kali 4. Maka akan langsung jadi. Nah, bisa digeser sesuai dengan kebutuhan. Mau lebih lebar, mau gue dilebarkan, begitu bisa. Nggak masalah. Nah, setelah biasanya setting tabel, kita akan langsung dikasih pilihan menu untuk mendesainnya, warnanya. Jadi misalkan header row, total row mau dikasih nggak? Warnanya kalau mau dikasih centang, maka warnanya akan berubah. Kemudian banded row, kalau banded row itu berarti dia apa ya, warnanya ganti-ganti gitu ya. Jadi nggak cuma satu warna. Kalau satu warna kan kadang kita agak pusing ya kalau baca data. Nah, banded row-nya gue biarin karena gue anggap itu bagus sih. First column, kalau first column-nya mau diwarnain monggo, tapi kayaknya enggak deh. Kemudian last column tuh kalau mau di
warnanya paling kolom paling kanan, kemudian bedded column, berarti gitu. Nggak bagus sih menurut gua. Tapi kalau misalkan Browsys butuh, monggo nggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan. Kalau di sini ada tipenya, warnanya ya, jadi bisa dipilih. Tipe-tipe yang lain juga ada di sini. Jadi terserah Browsys mau pakai yang mana. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Shading warna nih bisa diganti juga. Jadi misalkan Browsys pengennya gua maunya warna biru deh, monggo biru. Pakai biru. Kemudian misalkan bordernya mau bordernya mau gimana nih? Tadi kan pakai border semua ya, putih ya bordernya. Kemudian Browsys mau apa? All border. Nah, misalkan all border. Kemudian mau efeknya gimana? Cell bevel itu berarti kayak 3 dimensi, shadow itu berarti kayak ada bayangan gitu ya. Kemudian kalau reflection berarti dia kayak kaca gitu. Jadi ada refleksinya. Sesuai dengan kebutuhan banget deh kalau menurut gua. Jadi enak banget, bisa membantu Browsys untuk memberikan tampilan yang keren untuk tabel yang Browsys input. Nah setelah itu di quick style ini kayak tulisannya ya. Jadi misalkan Browsys input di sini misalkan nomor gitu ya. Misalkan nomor atau nama deh. Gua misalkan ketik nama. Misalkan gua setting, gua taruh di tengah ya. Kemudian gue stylenya gue mau taruh warna apa nih? Oke, ini gue naikin dulu ya untuk fontnya, biar dia agak kelihatan lebih gede. Oke, kita masuk di desain lagi. Kemudian di quick layout ini adalah tipe-tipe fontnya ya. Jadi setelah kita ngatur tipe tabelnya, kita juga bisa ngatur tipe fontnya. Tipe fontnya gampang banget. Jadi pilih quick style, maka kita akan langsung dipilih pilihan yang sudah ada gitu ya. Kayak gitu. Nah misalkan Browsys mau custom boleh. Di sini ada warnanya juga. Misalkan mau warna merah, monggo. Misalkan mau warna yang gelap, monggo, nggak apa-apa. Terserah sesuai dengan kebutuhan Browsys. Kemudian outline-nya itu warna apa? Mau kuning kah atau mau apa? Monggo. Kemudian di sini juga ada efeknya. Efeknya bisa glow dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan Browsys. Nah untuk bordernya pun Browsys bisa pilih nih. Border yang gimana? Ini outline-nya. Jadi mau bordernya gimana? Mau garis putus-putus atau garis full? Contoh nih, gue blok semua ya si tabelnya. Kalau misalkan gue mau garis putus-putus, maka tinggal gue pilih, kemudian gue arahin di garis yang gue maksud. Maka garis putus-putusnya akan muncul di bagian yang gue maksud doang gitu ya. Kali ini dia akan tetap karena nggak sesuai karena nggak gue klik gitu. Tapi kalau gue klik ya dia akan ngikut tuh. Gitu. Itu adalah fungsi dari pemilihan border ya. Jadi border ini bisa disetting sendiri sih, atau bisa juga disetting langsung seperti itu. Nah untuk tipenya mau berapa nih ketebalannya, thicknessnya. Kalau misalkan gue mau coba yang ini deh, thicknessnya gue tadi kan 1, ini contoh thicknessnya 3. Gimana hasilnya tuh? Thicknessnya 3 jadi lebih tebal ya. Ketebalannya jadi lebih tebal seperti itu. Gampang banget. Oke. Setelah itu pen color. Nah pen colornya mau warna apa? Tadi kan warna hitam ya. Misalkan gue mau rubah dia jadi warna hijau deh. Kita coba lagi ya. Tuh dia jadinya hijau sesuai dengan apa yang kita pilih. Gue undo. Nah itu adalah contoh dari contoh dari penggunaan si desain ya. Nah draw table-nya mau dimatiin monggo. Eraser. Nah kayak tadi nih contoh nih gue nyalain deh draw table-nya, otomatis nyala ya. Gue taruh gini deh 3 di sini. Gue mau hapus, gue bisa pakai eraser sih. Cuma kalau eraser ini dia akan menghapus yang lain juga gitu. Jadi lebih aman sih Ctrl Z atau diklik ulang seperti itu. Nah, Ctrl Z ya. Kemudian draw table-nya gue nyalain lagi. Atau Ctrl Z lagi juga bisa. Jadi untuk lebih mengamankan gitu. Fungsi dari draw table dan juga eraser seperti itu. Mantap banget. Nah itu cara untuk input tabel dan setting tabel di Microsoft PowerPoint. Itu cara insertnya gitu. Nah di bagian bawah itu ada insert tabel, sama sih sebenarnya. Kalau ini mau langsung pilihan 5x2 misalkan contoh.
kolomnya 5, rownya 2, berarti akan langsung muncul tuh. Jadi Brosys bisa pilih dengan jumlah row kali kolom sesuai dengan kebutuhan, kayak gitu. Kemudian selanjutnya gue pilih insert lagi. Di tabel tadi ada pilihan draw tabel. Kalau draw tabel ini sama ya. Jadi nanti Brosys tinggal pilih lagi nih sesuai dengan kebutuhan, nambah-nambah. Intinya sama-sama nginput tabelnya di sini. Kalau gue draw tabel lebih customnya custom nih kalau menurut gue. Kemudian Excel spreadsheet kalau mau nginput di Excel ya. Tapi kalau memang Brosys nggak ada data Excel nggak apa-apa, bisa kok. Tapi kalau misalkan Brosys mau compare dengan data Excel, bisa banget. Jadi filenya akan langsung tersinkron dengan Excel seperti itu. Kalau gue kayaknya lagi nggak perlu, jadi gue kontrol situ aja. Jadi gue mau hapus, gue tinggal klik di luarnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah picture. Nah, kalau picture kayaknya udah gak asing ya. Jadi kalau misalkan Brosys ini gue hapus deh. Gue insert baru deh. Misalkan gue new slide, title only. Kalau tadi tabel, kalau ini gue pakai contohnya picture. Nah, picture ini berfungsi untuk input gambar ya. Jadi ini udah gak asing banget. Misalkan picture. Oke. Nah, insert picture ini mudah banget. Jadi misalkan Brosys punya data gambar yang mau diinput di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, pilih aja langsung. Misalkan gue punya gambar cendrawasih nih. Gue pilih mau masukin aja langsung cendrawasih. Tuh. Misalkan Brosys mau setting remove background, monggo, mau warnanya di correction juga bisa ya, correction warna. Kemudian colornya mau dipakai sesuai dengan kebutuhan juga bisa. Kemudian efeknya pun bisa dikasih efek. Jadi untuk mempermudah Brosys untuk memberikan artistic effect gitu. Original juga boleh. Kemudian compress picture, ini lebih ke arah ukuran sih. Biasanya agar ukurannya nggak terlalu gede, dipakai di PowerPoint. Change picture ini bisa ganti gambar ya dari file atau dari online. Kalau dari file maka dia akan buka browse lagi, tapi kalau dari online dia akan buka internet. Nah, ini karena gue nggak lagi hubungin internet, berarti dia akan bilang your internet connection nggak ada gitu ya intinya. Kemudian reset picture. Nah, reset picture itu berarti hilangin tuh picture-nya. Nah, kalau reset picture ya gini. Gitu, balik ke settingan awal gitu. Nah, di sini kita bisa kasih efek picture-nya, bisa kasih bingkai gitu ya, bingkai sesuai dengan kebutuhan agar lebih bagus. Picture border, kalau mau kasih border boleh, misalkan mau kasih border apa, mau kasih border merah boleh. Picture efeknya misalkan mau glow boleh, misalkan mau glow ya, nanti dia kayak bersinar. Picture layoutnya mau di mana. Jadi kalau ini kayaknya lebih ke arah smart art ya, kalau untuk picture layout yang ini. Kemudian bring forward, send backward, selection pane tuh fungsinya kayak gini. Jadi contoh nih, misalkan kita punya beberapa gambar ya di sini. Kalau misalkan ini ada yang tabrakan nih, itu kan ya. Misalkan cendrawasih biru ini kan gambarnya di atas si cendrawasih yang kuning nih ya. Nah, gue mau bikin si cendrawasih kuning, dia gambarnya di depannya si cendrawasih biru gitu kan. Nah, pilih aja tuh bring forward atau bring to front, sorry. Nah, maka dia akan langsung di bagian paling depan seperti itu. Contoh misalkan Brosys mau rubah nih si cendrawasih hitam, ini dia di gambar yang di belakang dari cendrawasih kuning, maka Brosys pilih aja send backward atau send to back. Nah, misalkan send backward, misalkan gue kontrol ya. Misalkan send backwards, ini kan sebenarnya dia ngirim satu langkah ke belakang gambar ya, gitu. Nah, tapi misalkan nggak berhasil, pilih aja send to back, gitu. Send backward biasanya berhasil, tapi kadang juga nggak berhasil. Nah, tapi secara fungsional tuh gini, send backwards itu berarti dia mengirim gambar itu satu kali ke belakang dari gambar yang pertama, gitu. Kalau send to back, dia akan ngirim ke paling belakang dari sumpukan gambar tersebut. Nah, sama dengan forward, bedanya kalau forward ke depan ya. Kalau bring forward berarti misalkan dia ketimpa nih, contoh misalkan si cendrawasih biru ini ya, dia kan gambarnya di belakang dari cendrawasih kuning. Misalkan Brosys mau bawa
si cendrawasih biru itu satu langkah ke depan, itu harusnya bring forward sudah bisa gitu. Tapi kadang nggak jadi. Kalau nggak jadi, pilih aja tuh bring to front. Kalau bring to front biasanya dia langsung mau seperti itu. Itu ya. Jadi gampang banget. Kalau intinya kalau bring forward, bring ini itu berarti satu langkah, tapi kalau to front tuh berarti langsung tuh ke bagian depan. Forward berarti ke depan. Kalau to depan berarti ke paling depan tuh gitu. Ada selection pane itu berarti muncul kayak pilihan begini ya, jadi bisa langsung dipilih sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Itu untuk selection pane. Kemudian alignment kayaknya udah jelas sih. Alignment ini kan kiri kanan ya, jadi bisa agak ke kiri, kemudian agak ke tengah gitu, kemudian agak ke kanan gitu, sesuai dengan kebutuhan. Alignment bisa juga kita adjust sesuai gini ya, kita bisa tarik-tarik sesuai dengan lokasi yang kita mau. Nah ini untuk rotate berarti untuk rotasi, bisa rotate 90 derajat, kemudian misalkan kita balikin lagi left gitu. Jadi ada 4 tipe rotate. Nah mau rotation bisa dipilih rotation sesuai dengan derajat langsung ya, derajatnya mau berapa persen, scale height-nya mau berapa, rotasinya mau berapa derajat, bisa langsung dipilih sesuai dengan kebutuhan. Untuk crop kayaknya udah jelas ya. Jadi crop tuh bisa untuk motong-motong tuh. Misalkan mau potong sedikit, monggo gitu. Misalkan di sini gue juga mau potong deh dikit, pilih aja crop. Nah crop ini bisa motong sesuai dengan dimensi yang dipilih ya. Jadi bisa dari kiri, kanan, atas, bawah. Seperti itu. Kita juga bisa setting langsung ukurannya. Misalkan gue mau ningkatin jadi 3 inch. Langsung jadi 3 inch seperti itu. Nah dia kenapa besarnya langsung ikut ya antara panjang dan lebarnya, karena di sini aspek rasionya dikunci, lock aspek ratio. Kalau nggak dikunci dia kan nggak akan ikut. Tapi saran gue sih lock aspek rasionya brosis kunci. Kenapa? Biar hasilnya lebih proporsional seperti itu. Oke, itulah fungsi dari kita insert picture ya di Microsoft PowerPoint. Nah setelah kita bisa insert dia secara online, gue hapus ya. Nah setelah kita bisa input secara online, kita juga bisa offline, kita bisa input juga secara online gitu. Jadi misalkan mau online nanti akan muncul di internet, langsung aja pilih sesuai gambar yang dibutuhkan. Screenshot. Nah kalau screenshot ini biasanya kayak begini. Nah contoh ya, gue pilih screenshot yang bagian ini doang. Nah nanti akan langsung tuh dipilih screenshotnya gitu. Jadi mempermudah proses. Misalkan mau ngambil screen sesuatu gitu, bisa nih sebenarnya pakai print screen ya. Cuma kalau di PowerPoint kan disediain bantuan untuk langsung pakai insert screenshot yang ada di laptop brosis, di monitor brosis seperti itu. Jadi gampang banget. Oke. Selanjutnya, foto album. Apa nih foto album? Nah, foto album ini sama sih dengan insert foto menurut gua. Cuma dia filenya lebih banyak yang disediain. Misalkan jadi gue pilih semuanya nih, misalnya ya. Gue insert, maka foto albumnya dia akan bikin di satu file Excel tersendiri tuh, gitu. Nah, kayak gitu. Tapi kalau menurut gue, misalkan brosis ini pikir terlalu kebanyakan ya, nggak usah pakai yang foto album. Pakai aja yang insert picture, yang one by one, seperti itu. Foto album tuh ada 2 ya. Nah, bisa di new, bisa di edit sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya setelah kita insert picture, kita bisa insert yang namanya apa tuh? Kita misalkan ganti namanya jadi 5 ya. Nah, setelah kita insert picture ya, picture yang tadi kita bikin. Nah, kita bisa juga insert yang namanya shape. Nah, shape ini kayaknya udah nggak asing lagi juga, gampang banget. Jadi, gue ketik shape ya. Nah, shape ini dia berfungsi untuk input tipe-tipe gini ya, tipe-tipe simbol, tipe-tipe gambar. Jadi memudahkan brosis. Misalkan mau persegi 4 itu monggo. Misalkan mau mau yang lain, misalkan gini. Misalkan mau lingkaran, bisa. Terus disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Nah di situ pun bisa langsung setting ya. Misalkan di sini ada edit shape, di situ bisa dipilih edit points. Misalkan ini kan dia oval ya, bisa brosis rubah jadi begini ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi bumerang ya. Nah atau misalkan di sini misalkan brosis mau edit shape gitu kan.
mau edit shape, mau edit pointsnya, misalkan dia jadi trapesium, boleh, monggo, bisa jadi trapesium dengan mudahnya gitu. Gampang banget kan ya. Itu untuk edit shape. Text box berarti kita nginput dengan apa ya, box dengan teks di dalamnya, seperti itu. Kemudian itu untuk text box, insert lagi, kita coba cek apa yang di dalam shape-nya. Itu lumayan banyak sih, kalau gue jelasin satu lumayan banyak. Dan nanti proses tinggal pilih aja ya, coba aja langsung masing-masing shape-nya. Jadi icon yang muncul itu adalah shape yang akan muncul juga di percobaannya, seperti itu. Nah di sininya proses bisa pilih tipenya, tipe warnanya ya. Misalkan contoh, gue mau warnain dia warna ini, boleh. Misalkan shape toolnya proses mau rubah, gue mau rubahnya jadi hijau dong, boleh. Kemudian outline-nya misalkan gue mau hitam, boleh. Shape efeknya sama kayak tadi, misalkan gue mau model shadow, berarti gue pilihnya shadow sesuai dengan kebutuhan. Kemudian misalkan di sini proses set mau ada teksnya ya, nanti bisa juga disetting teksnya gitu. Jadi teksnya akan berubah seperti pengaturan teks pada umumnya. Jadi setiap format sebenarnya munculnya hampir mirip-mirip sih. Settingan background, settingan tulisan, dan juga settingan lokasi dan ukuran. Seperti itu, mudah banget. Nah, itu adalah insert dari shape. Nah, setelah kita insert dari shape, kita juga bisa insert satu lagi nih. Satu lagi. Maksudnya ada mirip-mirip juga namanya smart art. Nah, smart art ini dia misalkan kita mau bikin sesuatu, agar kita nggak desain dari nol, kita bisa pakai smart art. Smart art ini bisa berbentuk list. Misalkan kita mau bahas mengenai list sesuatu gitu ya, nanti dia akan muncul kayak gini gitu. Jadi mempermudah kita. Dia langsung ngasih formatnya ya. Jadi misalkan gue kasih di sini smart art, jadi kita langsung isi saja di sini. Misalkan ini satu, misalkan ini juga bisa isi dari sebelah inputannya. Nah, ini untuk list gitu. Jadi bisa proses pilih ya sesuai kebutuhan untuk smart art-nya. Ini contoh list. Kemudian selain list, proses bisa juga insert yang lain gitu ya. Jadi nggak cuma list doang, sesuai yang ada di smart art. Di smart art itu ada list, ada proses, ada circle, hierarchy, relationship, matrix, pyramid, picture, dan office.com kalau mau smart art yang lainnya, seperti itu. Jadi fungsinya smart art itu berfungsi banget kalau misalkan proses mau ngisi sesuatu yang butuh kayak desainnya gitu ya. Cuma nggak bisa kerjain satu-satu. Nah, bisa langsung pakai yang namanya smart art. Di sini bisa proses tambah add shape. Jadi bisa tambah add shape-nya ya. Bisa ditambah. Kemudian text pane-nya kalau mau dimunculin yang teksnya di sini. Kemudian ini juga bisa nih, misalkan di sini ya angkanya gue asal angka 1 gitu. Di sini gue mau pindahin dia ke kirinya, lebih ke kiri gitu. Gue tinggal aja right to left gitu kan ya. Bisa gue pindahin sesuai dengan kebutuhan. Atau misalkan demote, berarti diturunin. Kalau promote berarti dinaikin. Promote lagi dia akan naik lagi gitu. Fungsinya gampang banget kan ya. Oke. Setelah itu kita bisa rubah colornya. Jadi color bisa dipilih. Kalau ini kan coklat, misalkan gue berubah jadi coklat yang seperti ini juga bisa. Tipe efeknya juga bisa dikasih sesuai dengan kebutuhan. Mau dibalikin ke awal grafiknya, boleh monggo. Klik reset grafik, balik alih ke awal. Mau di convert to text bisa, convert to shape bisa. Nanti bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan yang proses mau atau butuhkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita insert shape, kita bisa insert apa lagi nih? Bisa insert chart. Nah, insert chart ini biasanya kita punya chartnya dulu sih kalau menurut gua. Bisa input chartnya dulu, atau misalkan kalau proses mau bikin dari nol, bisa langsung pilih sesuai dengan kebutuhan. Ada column, ada line, pie, bar, hingga dengan combo. Kalau yang paling sering digunakan sih biasanya line atau pie ya. Jadi bisa langsung pilih line atau pie-nya, kemudian datanya bisa dirubah. Jadi misalkan ini salesnya misalkan gua rubah jadi 5, ini jadi 10 yang secondnya, ini jadi 8, ini jadi 6, maka dia akan langsung berubah ya arsirannya sesuai dengan data yang ada di sini. Seperti itu. Datanya itu ada di Excel untuk inputannya, karena biasanya kalau chart tuh pasti bisa diinput dari Excel juga langsung. Seperti itu, mudah banget. Nah, setelah itu harus bisa setting di sini layoutnya. Kalau memang mau layout, misalkan
chart elemen, chart title-nya kalau misalkan mau tambah boleh, kan ini above chart ya, sales gitu ya judulnya. Mau browse custom fontnya juga bisa nanti. Elemen misalkan data label mau tambahin, misalkan di tengah boleh, di akhir boleh, di luar juga boleh, terserah sesuai dengan kebutuhan. Warnanya juga browse bisa ganti. Kemudian tipenya boleh juga diganti ya sesuai dengan keinginan browse. Jadi biar kelihatan lebih keren. Select data, edit data itu berarti di edit datanya, select data gitu. Nah, ini ya untuk pengeditan data sih ya untuk sebelah kini. Kalau ini change type chart, jadi misalkan browse sudah kerjain gini, kemudian mau dirubah tipenya, langsung aja pilih sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi bisa langsung berubah sesuai dengan kebutuhan yang dimau. Seperti itu. Gampang banget. Nah, itu adalah fungsi dari insert chart. Nah, selanjutnya adalah add-ins dan my add-ins. Nah, get add-ins dan my add-ins ini sebenarnya lebih ke arah penggunaan masing-masing laptop sih. Nah, kalau gue kurang terlalu suka karena gue untuk sementara kan pekerjaan masih terfokus atau masih bisa digunakan sama bawaannya. Nah, add-ins ini biasanya harus terhubung sama internet ya. Jadi kalau misalkan bro mau tahu lebih tentang add-ins dan my add-ins, nanti bisa cek di salah satu video gue yang bahas mengenai get add-ins dan my add-ins. Nah, kali ini gue cuma bilang kalau add-ins ini lebih ke arah fitur-fitur yang memang Brosys perlukan dan kemudian Brosys download dari office.com gitu. Jadi custom banget nih, makanya gue gak bahas karena terlalu luas gitu. Nanti ada satu video yang khusus bahas mengenai itu. Nah, selain itu kita juga bisa input link ya. Jadi di sini sorry, gue new slide baru. Nah, di sini kita bisa juga pakai hyperlink. Nah, dulu namanya hyperlink ya. Jadi di sini ada link. Aduh. Sebentar. Nah, oke. Di sini jadi dulu tuh namanya hyperlink, tapi sekarang namanya tuh link. Nah, misalkan gue mau contoh, gue kasih di sini macam gitu ya, macam cendrawasih, dan ikan hias gitu ya. Nah, untuk ngasih link, jadi misalkan gue mau nih kalau dia tekan cendrawasih, kata cendrawasih, maka dia akan memunculkan slide-nya cendrawasih gitu. Kalau dia misalkan ngeklik si ikan hias, maka dia akan muncul si slide ikan hias. Gimana caranya? Nah, itu bisa pakai link ya. Nah, fungsinya dari link kayak gitu. Jadi misalkan contoh nih, gue blok ini untuk bikin seperti yang gue bilang kayak tadi. Kalau klik cendrawasih, dia akan menuju ke slide cendrawasih, dan ketika dia klik ikan hias, maka tulisan ikan hias, maka dia akan menuju ke ikan hias. Caranya blok dulu. Misalkan gue kasih contoh yang cendrawasih ya. Blok kata cendrawasihnya, kemudian pilih link. Nah, di sini Brosys bisa pilih itu mau current folder, browse page atau recent file. Nah, gitu. Kalau recent file berarti file yang lama beberapa akhir ini dibuka, browse page, current folder, kayak gitu. Nah, link ini biasanya dia lebih berfokus di ini apa namanya, dokumen ya. Jadi contohnya dia ini gue lagi pakai tab insert ya, otomatis gue pilihnya tab insert. Nah, ketika gue pilih ini, maka dia akan langsung buka file gitu, buka file insert gitu, file insert. Nah, ini kan nggak spesifik seperti yang gue mau ya. Nah, maka dari itu sekarang di Microsoft Office PowerPoint ini kita bisa namanya action. Nah, kalau action tadi dia menunjukkan hyperlink di slide-nya, bukan di filenya gitu. Kalau yang di hyperlink link sini itu adalah link untuk file. Jadi misalkan gue pilih materi tab view ya, atau ini deh Pantai Kuta. Jadi ketika gue slideshow nih, maka dia akan membuka si gambar Pantai Kuta yang ada di laptop gue gitu. Jadi dia akan langsung fokusnya ke file ya. Tapi kalau link itu kalau fungsinya dari link. Kemudian kalau misalkan gue rubah nih linknya, itu kan gue hapus, kemudian gue kasih action, gue hyperlinkkan dia dengan slide gitu, itu bisa. Misalkan gue pilih slide berapa, misalkan gue pilih slide ini cendrawasih, gue oke.
Nah, maka ketika gue setting, maka dia akan menuju ke slide cendrawasih seperti itu. Jadi sekali pilih langsung menuju. Misalkan gue kasih contoh dia agak ke atas deh, jangan mungkin berpikir itu kan di next slide sih. Oke. Kita coba ya. Jadi slide selanjutnya kan masih ada tabel dan lain sebagainya. Gue mau coba cendrawasih. Gue slideshow, gue klik 1 kali, dia akan langsung menuju ke slide cendrawasih gitu. Sama dengan penggunaan dari si ini ya. Penggunaan dari si misalkan gue mau rubah ikan hias deh. Ikan hias gue mau setting dia menjadi, kalau gue klik dia akan menuju ke slide ikan hias. Wah, boleh banget. Berarti blok dulu ikan hiasnya. Kemudian setelah itu brosis, pilih action. Setelah pilih action, kemudian pilih hyperlink. Tekan hyperlinknya. Kemudian di sini ada pilihan slide. Nah, di pilihan slide sini brosis pilih macam ikan hias. Kemudian oke. Nah, langsung tuh kelihatan warnanya berubah ya. Jadi ketika di slideshow, ketika brosis klik cendrawasih, maka dia akan ke cendrawasih. Kemudian gua Ctrl Z atau gua ke previous ya. Nah, itu penggunaan ke cendrawasih. Kemudian misalkan gue mau ke arah ikan hias, gue tinggal pilih aja ikan hias, maka dia akan munculkan slide ikan hias. Gampang banget kan ya, mudah banget. Oke. Nah, masih ada beberapa fitur yang ada di Microsoft PowerPoint ya, di bagian insert. Nah, setelah kita bahas di sini kan tadi sampai di action ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas di part kedua dari comment hingga screen recording. Maka dari itu jangan lupa nonton part 2-nya agar langsung paham secara full tab insert yang ada di Microsoft PowerPoint. Sekian dari video gue kali ini. Kalau misalkan Bro masih bingung, bisa langsung komen di bawah, nanti gue jawab. Salam Desainit. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Desainit.